الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Sekarang kan media dakwah banyak sekali. Jemaah bisa nge-share artikel-artikel, pembahasan-pembahasan ilmiah yang berkaitan dengan agama. Selama rujukannya jelas, sumbernya jelas, nggak ada masalah, ma'asyiral muslimin. Yang jadi masalah itu kalau tidak ada rujukannya, tidak ada sumbernya, kita meng-share. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau ada rujukannya yang jelas, maka tidaklah mengapa. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kemudian sabar juga Allah sebutkan di dalam Quran surat Luqman surat 31 ayat 17. Silahkan. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Iya, lihat Luqman yang paling terkenal dengan pendidikannya menyampaikan kepada anaknya agar bersabar. Nah, dari uraian-uraian di atas, ayat-ayat yang begitu banyak, sebetulnya masih sangat banyak sekali, maka bisa kita kasih informasi biar lebih mudah. Silahkan Bu Dokter dan akhi siap-siap mendapatkan share-sharean. Ya. Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka sabar tidak ada batasnya. Itu. Ya. Ini sudah di-share, bisa dilihat. Hal ini mengacu kepada firman Allah tabaraka wa taala yang akan kita sampaikan. Silahkan akhi, surat Az-Zumar surat 39 ayat ke-10. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Lihat di sini, coba kabar gembira bagi kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kalau gitu, masihkah kita tidak bersabar? Ayo. Di sini Ustadz, berat sekali. Iya. Pahalanya tanpa batas. Susah. Itu. Udah, nanti saja ya, yang lainnya nanti aja. Kemudian ternyata ada hal yang sangat menarik. Kalau tadi adalah pahala sabar tanpa batas, oleh karena itu, karena itu sabar kita tanpa batas. Kapan batas terakhir kita boleh nggak sabar? Kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal nggak sabar, kok lama sekali nggak dimandi-mandikan, bangkit sendiri mandi, silahkan. Kalau nggak sabar itu baru boleh itu.
Iya, pasti semuanya nanti akan lari. Iya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, sabar tanpa batas. Dan ternyata sabar adalah sinar, cahaya. Ini yang juga perlu diketahui. Silahkan Bu Dokter untuk di-share kembali. Hadis riwayat Muslim bahwa sabar adalah sinar, wasyabru dhiya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah menjelaskan penggalan hadis tersebut di atas. Adapun sabar, maka sabar adalah cahaya, namun cahaya yang dimiliki panas atau yang dinamakan sinar, sebagaimana cahaya yang digambarkan Quran surat Yunus ayat ke-5. Surat Yunus ayat ke-5. Yunus surat keberapa? Surat ke-10. Iya, surat 10 ayat ke-5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tepat-tepat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Iya, coba perhatikan. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Maka lafaz adzaw di sini berarti cahaya. Diyaun ini cahaya, cahaya yang mengandung panas. Coba cahaya matahari panas enggak? Kalau lagi terik-teriknya, panas sekali. Maka berdasarkan ini disebutkan sarah kitab Riyadhus Shalihin juz 1 halaman 191, beliau Syekh Al-Utsaimin mengatakan sama halnya sabar yang mana pasti mengandung panas dan kepayahan. Karena memang selalu ada kesusahan di dalamnya. Oleh karenanya lah Allah memberikan pahala yang tidak terhitung banyaknya bagi orang yang sabar. Seperti cahaya matahari. Beda dengan kalau bulan juga bercahaya, tapi cahayanya bulan tidak panas. Jamaah pengen cahayanya bulan atau cahaya matahari? Kalau suruh milih bulan, tapi jemuran nggak kering-kering. Dan tumbuh-tumbuhan juga nggak bisa masak nantinya. Maka ikuti sunnatullah, itu yang benar. Ya, kalau memilih manusia, pilihannya itu menurut manusia benar, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perhatikan sekali lagi bahwa sabar itu memang panas. Ya, sabar itu seperti matahari punya sinar, terik. Jadi panas dan melelahkan. Itu. Alangkah sempurnanya seseorang ketika menjadikan semua kehidupannya menjadi baik. Maka
Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui. Bagi siapa yang menghendaki kebaikan di setiap keadaan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Rasul aja takjub karena mengetahui kelebihannya. Apa itu? Inna amrohu kullahu khair. Sungguh semua urusannya adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Oleh karena itu kita menjadi orang mukmin harus ajaib, biar menakjubkan semuanya. Apa itu? Mari kita lihat. In asobathu sarra'u sakara. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu suatu kebaikan atasnya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan jika ia mendapat musibah, ia bersabar. Fakana khairan lahu, ia bersabar itu pun suatu kebaikan baginya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridhoinya. Masya Allah. Lihat di sini, ujian tadi ada berapa? Ujian tadi ada berapa? 2. Khair wa syar. Khair itu baik, syar itu buruk, yang tidak kita sukai. Maka agar menjadi semuanya baik bagi kita, ketika diuji dengan kesenangan, maka bersyukur. Ketika diuji sesuatu yang tidak disenangi, ia bersabar. Maka seorang mukmin yang demikian itulah yang membuat takjub Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan Bu Dokter bisa di-share. Ini sangat menarik untuk kita jalankan. Jadi kalau begitu seorang mukmin seharusnya, sejatinya, sewajarnya, setiap keadaan harus menjadi kebaikan. Kalau menghendaki takjub itu tercapai oleh diri kita ini. Lihat di sini sudah saya share dan jamaah bisa melihat di HP-nya masing-masing. Ini bantuan-bantuan yang kami coba biar lebih mudah untuk difahaminya. Bagi yang HP-nya ketinggalan nanti melihatnya di rumah, ya. Ini sama. Kemudian ma'asyiral muslimin, ternyata sabar dan syukur itu satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Apa itu? Mari kita lihat dulu. Sabar dan syukur ini Allah sebutkan di beberapa ayat yang menunjukkan adanya sabar dan syukur. Karena apa? Karena begitu tentang sabar lagi syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, insya Allah jaminan dari Allah, Allah akan memberikan petunjuk untuknya
di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang ingin mendapatkan terus diberikan petunjuk oleh Allah, baik ketika di dunia dan di akhirat, 2 poin tadi dijalankan. Apa tadi? Sabar dan syukur. Apalagi orang-orang yang sudah di atas 17 tahun jalan. Iya. Kalau enggak disyukuri, cepet sekali penyakit itu datangnya. Tapi kalau disyukuri, insya Allah, ya, insya Allah. Maka kalau semutan dikit-dikit, jangan mengeluh. Udah enggak usah dorong-dorongan, ya. Caranya bagaimana agar kita bisa bersyukur? Caranya ingat sehat, kita hitung kita sehat. Nah gitu loh. Allah memberikan kesehatan kita dari kecil. Baru dikasih semutan sedikit aja sudah mengeluh. Iya, ini tidak atau kurang bersyukur. Nah, caranya bandingkan dulu. Allah memberikan nikmat yang lama banyak, ini baru dikasih sedikit aja sudah mengeluh. Oleh karena itu, menurut para ulama, bahwa iman itu ada 2 bagian. Yang pertama sabar, dan yang satunya syukur. Itu sabar dan syukur. Ini penting sekali karena ini langsung masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga disebutkan para ulama salaf mengatakan sabar adalah bagian dari iman. Jadi sabar itu bagian dari iman. Oleh karena itu, dengan bersabar dan bersyukur, lihat di sini Allah mengumpulkan sabar dan syukur dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di antaranya surat Asy-Syura surat 42 ayat 33 di sini sudah ada inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Itu juga disebutkan surat Ibrahim surat 14 ayat ke-5. Surat Ibrahim surat 14 ayat ke-5. Silahkan. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari kiamat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Iya, jadi lihat perjuangan Nabi Musa luar biasa. Kemudian di akhir ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sabar dan syukur. Atau Quran surat Luqman surat 31 ayat 31 juga. Surat 31 ayat 31.
Tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan rahmat Allah, dan diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Kembali lagi, karunia yang Allah berikan. Kita bisa membayangkan, mungkin sulit kalau bukan ahlinya. Coba jamaah bisa berjalan di atas air? Enggak kan? Tetapi lihat, kapal yang beratnya gimana? Berton-ton. Belum nanti ia membawa benda-benda juga yang muatannya juga berat. Kenapa ia tidak tenggelam? Itu nggak usah dipikir, karena bukan kita ahlinya, nanti pusing ya. Iya, inilah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang demikian itu tanda-tanda kebesarannya bagi siapa saja orang-orang yang sangat sabar dan syukur. Itu luar biasa. Atau juga bisa dilihat Quran surat Saba surat 34 ayat 19. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Iya, lihat kalimatnya, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sabar dan syukur, di banyak ayat di situ. Masya Allah. Baik, kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Mari kita perhatikan. Silahkan di-share. Ya. Allah melalui ayat-ayatnya tadi, kemudian Rasul melalui sabdanya, sifat orang yang beriman bersyukur dan bersabar dalam segala kondisi. Itu. Jadi jamaah nanti sejatinya sudah langsung bisa berdakwah. Lah catatannya lengkap. Loh, jadi sekali lagi Masya Allah, jadi sabar dan syukur hendaklah sifat seorang mukmin itu tertanam, terbukti ketika kondisi apapun. Kalau begitu, bolehkah mengeluh? Tidak. Alhamdulillah. Jawaban yang begitu semangat, luar biasa. Iya? Dikit, sedikit dan banyak nilainya sama. Mosok yo nawar. Iya. Baik. Jadi kelihatannya materi ini tadi sedikit, kan cuma 3 lembar ya. Tapi ternyata banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan, setelah Allah memberikan sabar dan syukur selalu disatukan di berbagai ayat-ayat tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian kita lanjutkan, iman dibangun atas 2 rukun. Apa itu?
Kalau tadi adalah sabar dan syukur, sekarang yakin dan sabar. Sabar lagi. Iya. Siapa yang ingin mendapatkan a'immah, kepemimpinan yang mendapatkan yahduna, petunjuk, Allah memberikan satu syarat, lamma sabaru, mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Sabar akan bisa terus berjalan kalau ada kekuatan di dalamnya. Kekuatan sabar apa di sini? Yakni keyakinan. Itu loh. Kalau kita hanya sabar aja, maka nanti masih ngeluh dan seterusnya. Tapi kalau sudah meyakini bahwa apa yang diyakini, pahitnya takdir yang tidak kita sukai. Misalkan ia mendapatkan hal-hal yang tidak disukainya, sehingga dia seharusnya mengeluh, tetapi ia yakin, untuk apa saya harus mengeluh? Karena takdir setiap makhluk sudah Allah tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika orang mempunyai keyakinan seperti itu, insya Allah akan tetap sabar, nggak mengeluh. Memang kalau sudah mengeluh itu kelihatannya sudah plong. Siapa bilang? Mengeluh boleh, tapi kepada Allah. Ajukan, sampaikan kepada Allah apapun yang kita sedang hadapi. Karena kalau disampaikan kepada Allah, pasti terjaga rahasianya. Kalau kepada manusia, ada jaminan terjaga? Kalau lagi bestie, pasti masih terjaga. Pasti aman. Tapi kalau sudah besta lagi, apa itu besta? Ya pokoknya lawannya bestie, besta gitu aja lah ya. Itu nggak ada jaminan akan rahasianya terjamin. Itu. Maka silahkan mengadu, boleh. Kepada siapa itu? Yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah keyakinan yang sangat kuat sekali. Kalau keyakinan itu kuatnya luar biasa, maka dengan keyakinan seorang hamba yang begitu kuat itu, akhirnya ia mampu dan bisa meraih hakikat dari kehidupan ini. Hakikat kehidupan ini apa? Allah, agama ini hanya memerintahkan poin 2, perintah terhadap perintah-perintah Allah dan jauhi apa yang dilarangnya. Agama itu cuma 2 itu. Kalau sulit tentu ya, berat tentu. Tapi sulit dan berat bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Bagaimana cara agar sulit itu bisa menjadi mudah, berat itu bisa menjadi ringan? Siapa yang bisa solusinya gimana? Sulit bisa menjadi mudah, berat bisa menjadi ringan. Kenapa? Sabar? Iya. Ya, kesabaran itu akan membuahkan kesuksesan. Keyakinan
akan membuat yang berat menjadi ringan. Jadi sabar dan yakin itu. Yakin kunci sukses dari seorang. Coba orang itu kalau ia enggak yakin, maka mencari apapun akan sulit. Tapi kalau yakin, insya Allah itu modal yang sangat bagus. Sehingga ketika perintah dijalankan akan mendapatkan ganjaran atau pahala, dan larangan ketika dijalankan akan mendapatkan siksa. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadikan perintah itu bisa menjadi pahala, larangan juga bisa menjadi pahala, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Itu, ya, seperti itu. Ini juga bisa dilaksanakannya kesabaran dalam melaksanakan perintah dan kesabaran dalam meninggalkan larangan. Itu. Sehingga antara sabar dan yakin satu hal yang luar biasa. Silahkan tolong di-share ini, sabar dan yakin. Zuhair bin Nu'man rahimahumullah berkata, sesungguhnya urusan din itu agama, din ini tidak akan sempurna melainkan dengan dua hal. Pertama, kesabaran, dan kedua, keyakinan. Jika hanya ada satu keyakinan tanpa ada kesabaran bersamanya, maka agama ini tidak akan sempurna. Dan jika hanya ada kesabaran tanpa keyakinan bersamanya, maka agama ini juga tidak akan sempurna. Ini, Masya Allah. Jadi harus ada dua. Karena iman tadi dibangun atas dua tadi, yakin dan sabar. Itu. Ini sungguh sangat penting untuk kita ketahui guna menjadikan kita ini orang-orang yang sangat penting.